Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Abu Nawas dan teman yang meminjam uang. Abu Nawas sedang bersantai di bawah pohon besar di depan rumahnya ketika seorang teman lamanya, Fadil, datang tergesa-gesa. Wajah Fadil penuh kekhawatiran, seolah-olah ia sedang dikejar masalah besar. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Aku sangat membutuhkan uang," kata Fadil dengan nada memelas. Abu Nawas mengelus janggutnya yang mulai memutih. "Berapa banyak yang kau butuhkan?" tanyanya. "100 keping emas," jawab Fadil. "100 keping emas? Itu jumlah yang besar. Apa alasanmu?" tanya Abu Nawas curiga. Fadil menjelaskan bahwa ia terjebak dalam hutang yang harus segera dilunasi atau rumahnya akan disita. Meski Abu Nawas merasa ada sesuatu yang tidak beres, ia tetap memutuskan untuk membantu temannya. "Baiklah, aku akan meminjamkan uang itu, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas sambil tersenyum tipis. "Apa syaratnya?" tanya Fadil dengan antusias. "Sebelum aku meminjamkan uang, kau harus menulis surat perjanjian bahwa engkau akan mengembalikan uang itu tepat 1 bulan dari hari ini, dengan saksi dari tetangga-tetangga kita," jawab Abu Nawas tegas. Fadil menyetujui syarat itu, dan surat perjanjian pun dibuat. Abu Nawas menyerahkan 100 keping emas kepada Fadil, meski dalam hati ia tetap merasa curiga. Sebulan berlalu, namun Fadil tidak juga datang untuk mengembalikan uangnya. Abu Nawas mulai merasa bahwa dugaannya benar. Fadil tidak berniat membayar hutangnya. Maka ia memutuskan untuk menyusun rencana cerdik. Suatu pagi, Abu Nawas mendatangi rumah Fadil dengan membawa seekor ayam jantan yang diikat pada tali panjang. Fadil terlihat terkejut melihat kedatangannya. "Abu Nawas, ada apa kau datang ke sini pagi-pagi?" tanya Fadil gugup. "Aku hanya ingin tahu apakah ayam ini milikmu?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat ayam itu. "Tentu saja bukan," jawab Fadil bingung. Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, aku akan menjual ayam ini di pasar, dan setelah itu kita akan berbicara tentang hutangmu." Fadil mulai panik, tetapi sebelum ia bisa berkata apa-apa, Abu Nawas melanjutkan, "Tunggu episode berikutnya untuk tahu apa yang terjadi pada ayam ini dan hutangmu." Abu Nawas menggiring ayam jantan itu menuju pasar sambil bersiul riang. Fadil, yang merasa ada sesuatu yang aneh, diam-diam mengikuti Abu Nawas. Ia khawatir bahwa Abu Nawas punya rencana untuk mempermalukannya di depan orang banyak. Setibanya di pasar, Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan pedagang dan mulai berteriak, "Ayam jantan ajaib ini dijual. Ayam yang tahu siapa yang berhutang dan lupa membayar." Semua orang di pasar langsung tertarik. Mereka mendekat, penasaran dengan ayam yang dikatakan ajaib itu. Fadil, yang masih mengintai dari kejauhan, mulai berkeringat dingin. Ia tahu Abu Nawas sedang menyindirnya. Salah satu pedagang bertanya, "Apa maksudmu ayam ini bisa tahu siapa yang berhutang?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Sederhana, jika aku menyebutkan nama seseorang yang berhutang, ayam ini akan berkokok keras. Nah, mari kita coba." Kerumunan semakin ramai. Abu Nawas berdiri di atas sebuah peti dan mulai berteriak, "Ayam ini tahu bahwa Fadil berhutang 100 keping emas pada seseorang dan belum membayarnya." Ayam itu langsung berkokok keras. Kukuruyuk. Kerumunan tertawa keras, sementara Fadil yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari persembunyiannya. Wajahnya memerah seperti tomat yang terlalu matang. "Abu Nawas, ini tidak adil," teriak Fadil. "Kenapa tidak adil?
Bukankah ayam ini hanya mengatakan yang benar? Balas Abu Nawas dengan nada santai. Fadil mencoba membela diri. Aku memang berhutang, tapi aku belum punya uang untuk membayar. Beri aku waktu lebih lama. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, ayam ini akan tinggal bersamamu sampai kau melunasi hutangmu. Setiap hari ayam ini akan berkokok di depan rumahmu, mengingatkan semua orang bahwa engkau berhutang. Fadil tak bisa berkata apa-apa. Ia tahu bahwa jika ayam itu terus berada di rumahnya, ia akan menjadi bahan lelucon di seluruh kota. Dengan terpaksa, Fadil setuju untuk segera mencari cara melunasi hutangnya. Beberapa hari kemudian, Fadil datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa 100 keping emas. Wajahnya tampak lesu, tetapi ia merasa lega karena akhirnya bebas dari masalah ini. Ini uangmu, Abu Nawas, dan tolong ambil ayammu kembali, katanya. Abu Nawas menerima uang itu sambil tersenyum. Pelajaran apa yang kau dapat dari ini, Fadil? Tanyanya. Jangan pernah berhutang jika tidak yakin bisa membayar, terutama pada seseorang yang lebih pintar darimu, jawab Fadil dengan nada menyesal. Abu Nawas tertawa keras. Pelajaran yang bagus, tapi ingat, jika engkau butuh bantuan lagi, datanglah dengan kejujuran, bukan dengan tipu daya. Fadil mengangguk dan pergi, sementara Abu Nawas kembali menikmati harinya dengan santai, kali ini tanpa perlu memikirkan teman-teman yang mencoba memanfaatkan kebaikannya. Cerita selanjutnya, rahasia Abu Nawas memasak tanpa api. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Raja terlihat gelisah, seolah ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu, ujar Raja sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di meja. Aku ingin tahu, apakah kau bisa memasak makanan tanpa menggunakan api? Abu Nawas tersenyum tipis. Tantangan ini terdengar mustahil, tetapi baginya tak ada yang tak mungkin. Paduka, saya akan menerima tantangan ini, tetapi beri saya waktu 3 hari untuk mempersiapkan segalanya. Raja mengangguk, yakin bahwa kali ini Abu Nawas akan menyerah. Abu Nawas pulang ke rumah dengan pikiran penuh. Memasak tanpa api? Bagaimana mungkin? Ia duduk di bawah pohon besar di depan rumahnya, mengamati ayam-ayam yang berkeliaran. Tiba-tiba ia mendapatkan ide. Ah, aku tahu apa yang harus kulakukan, serunya sambil berlari masuk ke dalam rumah. Ia mulai mengumpulkan beberapa benda aneh, cermin besar, selembar kaca pembesar, dan sebuah kotak kayu. Tetangganya yang melihatnya hanya bisa menggeleng-geleng heran. Hari pertama, Abu Nawas mencoba berbagai eksperimen. Ia menggunakan cermin untuk memantulkan cahaya matahari ke dalam kaca pembesar yang diarahkan ke sepotong daging. Dalam beberapa menit, daging itu mulai mengeluarkan aroma harum. Namun, ini belum cukup. Ia ingin sesuatu yang lebih dramatis. Maka, ia membuat alat tambahan berupa cerobong kecil untuk mengarahkan panas matahari lebih terfokus. Aha, ini dia rahasianya, gumam Abu Nawas sambil tertawa kecil. Hari ketiga tiba. Raja, para menteri, dan seluruh rakyat berkumpul di halaman istana untuk menyaksikan tantangan ini. Abu Nawas membawa alat-alatnya dan meletakkannya di tengah lapangan. Apa ini, Abu Nawas? Kau membawa cermin dan kaca pembesar? Apakah ini lelucon? Tanya Raja dengan nada mengejek. Abu Nawas hanya tersenyum. Sabarlah, Paduka. Ini adalah seni memasak tanpa api. Ia menyiapkan sepotong daging di atas alatnya, mengarahkan cermin besar ke arah matahari, dan membiarkan kaca pembesar memfokuskan cahaya ke daging. Dalam beberapa menit, aroma harum memenuhi udara. Raja dan para penonton terkejut.
"Bagaimana mungkin ini terjadi?" seru raja. Abu Nawas menjelaskan dengan tenang, "Matahari adalah sumber panas terbesar, Paduka. Dengan sedikit kecerdikan, kita bisa memasak tanpa api." Raja terkesan dengan kecerdasan Abu Nawas, tetapi ia ingin tahu lebih jauh. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Apakah ini hanya trik atau ada pelajaran di baliknya?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, pelajaran dari ini adalah bahwa masalah yang tampak mustahil seringkali bisa dipecahkan jika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Api tidak selalu harus berupa nyala. Panas bisa datang dari mana saja, termasuk matahari." Raja tersenyum puas dan Abu Nawas mendapatkan hadiah berupa sekantung emas sebagai penghargaan atas kecerdasannya. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan kucing yang bisa berbicara. Suatu hari, seorang pedagang dari negeri jauh memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih. Hadiah itu adalah seekor kucing hitam yang tampak biasa saja. "Terima kasih, tapi apa istimewanya kucing ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu tersenyum misterius. "Dia bisa berbicara, tetapi hanya kepada orang yang benar-benar cerdas." Abu Nawas terkejut, tapi ia menerima kucing itu dengan penuh rasa ingin tahu. Di rumah, ia menatap kucing itu lekat-lekat. "Benarkah engkau bisa berbicara?" tanyanya. Kucing itu hanya mengeong dan melompat ke sudut ruangan. Malam itu, Abu Nawas merasa ada yang aneh. Kucing hitam itu duduk di dekat jendela, seolah sedang mengawasi sesuatu. Ketika Abu Nawas hampir tertidur, ia mendengar suara pelan, "Abu Nawas, kau tidak tidur?" Abu Nawas meloncat dari tempat tidurnya. "Siapa itu?" Kucing itu menatapnya dengan mata bersinar dalam gelap. "Ini aku, kucingmu. Aku ingin tahu, apakah kau cukup pintar untuk memahami pesanku?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, katakan sesuatu yang hanya aku yang bisa mengerti." Kucing itu menjawab, "Besok, raja akan datang ke rumahmu membawa masalah besar. Siapkan jawaban sebelum ditanya." Abu Nawas mengangguk, meskipun ia belum paham maksudnya. Benar saja, keesokan harinya Raja Harun al-Rasyid datang ke rumah Abu Nawas. Raja membawa sebuah wadah besar tertutup rapat. "Abu Nawas, aku ingin menguji kecerdikanmu. Di dalam wadah ini ada sesuatu yang sangat berharga, tetapi kau harus menebak tanpa membukanya," ujar Raja. Abu Nawas teringat kata-kata kucingnya. Ia memandang wadah itu dengan teliti, lalu berkata, "Paduka, yang ada di dalam wadah ini adalah sesuatu yang bisa membuat banyak orang bahagia, tapi juga bisa membuat banyak orang bertengkar." Raja terkejut. "Bagaimana kau tahu? Isinya memang emas dan permata." Abu Nawas tersenyum. "Kadang, kita hanya perlu mendengar dengan hati, Paduka." Raja kagum, tetapi ia juga penasaran dengan rahasia Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas mendapati kucing hitamnya hilang. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, tetapi kucing itu tidak ditemukan. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari luar jendela. "Abu Nawas, aku tidak akan selalu bersamamu, tapi ingatlah, kecerdasanmu adalah yang sebenarnya membuatku berbicara." Abu Nawas keluar, tetapi hanya menemukan jejak kaki kecil menuju hutan. Beberapa hari kemudian, Raja kembali dengan pertanyaan baru. "Abu Nawas, siapa yang membantumu memecahkan teka-teki wadah itu?" Abu Nawas tersenyum. "Seekor kucing, Paduka." Raja tertawa keras. "Kucing? Kau pasti bercanda." Abu Nawas menjawab dengan bijak,
Kadang inspirasi datang dari tempat yang tak terduga. Bahkan seekor kucing bisa mengajarkan kita cara berpikir dengan cara yang berbeda. Raja mengangguk, terkesan dengan pelajaran Abu Nawas. Cerita selanjutnya, teka-teki Abu Nawas tentang matahari yang tidak tenggelam. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku mendengar bahwa kau memiliki banyak teka-teki yang sulit dijawab. Aku ingin mengujimu dengan satu teka-teki. Jika kau bisa menjawabnya dengan benar, aku akan memberimu hadiah yang berharga. Abu Nawas mengangkat alis, tertarik dengan tantangan itu. Baiklah Paduka, apa teka-tekinya? Raja memandangnya dengan serius. Pernahkah kau mendengar tentang matahari yang tidak tenggelam? Abu Nawas terkejut. Matahari yang tidak tenggelam? Itu tidak mungkin Paduka. Matahari selalu tenggelam di malam hari. Raja tersenyum misterius. Itulah teka-tekinya. Jika kau bisa menjawabnya, hadiah menantimu. Abu Nawas merasa tertantang. Baiklah Paduka, saya akan menemukan jawabannya. Setelah pulang dari istana, Abu Nawas duduk termenung di bawah pohon besar. Matahari yang tidak tenggelam. Apa mungkin ada yang tidak tahu tentang matahari, pikirnya. Ia berjalan ke pasar dan bertanya kepada beberapa orang. Apakah kalian tahu tentang matahari yang tidak tenggelam? Pedagang sayur menggelengkan kepala. Mungkin itu hanya cerita untuk membuat orang penasaran Abu Nawas. Seorang nelayan yang sedang memperbaiki jaringnya berkata, mungkin itu tentang tempat yang tidak ada malamnya, seperti di kutub utara atau selatan. Abu Nawas berpikir keras, tetapi jawabannya tetap kabur. Ia merasa ada yang aneh dengan teka-teki itu. Pada malam hari, Abu Nawas berjalan keluar kota, menuju bukit tinggi untuk melihat matahari terbenam. Jika matahari tidak tenggelam, mungkin aku bisa melihatnya dari tempat yang lebih tinggi, gumamnya. Saat ia sampai di puncak bukit, ia melihat pemandangan matahari yang indah. Namun matahari mulai terbenam perlahan. Tiba-tiba, ia mendapat ide. Ah, aku tahu, matahari yang tidak tenggelam itu mungkin bukan matahari yang kita lihat, tetapi matahari yang terus bersinar di tempat yang berbeda. Abu Nawas tertawa kecil, merasa bahwa ia telah menemukan petunjuk penting. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menemui raja. Raja menatapnya dengan tajam. Apakah kau sudah menemukan jawabannya, Abu Nawas? Abu Nawas mengangguk dan berkata, Paduka, jawabannya sangat sederhana. Matahari yang tidak tenggelam adalah matahari yang ada di langit ketika kita melihatnya dari dua tempat yang berbeda secara bersamaan. Di satu tempat, matahari mungkin sudah tenggelam, tetapi di tempat lain, matahari masih bersinar terang. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Hebat Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Hadiahmu adalah sekantung emas, dan aku akan memberimu lebih banyak tantangan di masa depan. Abu Nawas tersenyum puas. Terima kasih Paduka. Saya senang bisa menjawab teka-teki ini. Tetapi pelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa kadang-kadang jawaban yang kita cari ada di tempat yang jauh lebih sederhana daripada yang kita bayangkan. Setelah kembali ke rumah, Abu Nawas duduk di depan rumahnya merenung. Kucing peliharaannya datang mendekat, seolah ingin mendengarkan cerita. Abu Nawas berkata, teka-teki tentang matahari yang tidak tenggelam mengajarkan kita bahwa dunia ini penuh dengan perspektif yang berbeda. Apa yang tampak mustahil di satu tempat, mungkin ada penjelasannya jika kita melihatnya dari sudut pandang yang lain. Kucing itu hanya mengong, seolah setuju. Abu Nawas tertawa. Mungkin kau lebih pintar dari yang aku kira, kucing. Dan dengan senyum lebar, Abu Nawas melangkah masuk ke dalam rumah,
merasa puas dengan teka-teki yang telah terpecahkan. Cerita selanjutnya, Abu Nawas membuat raja tertawa selama 7 hari. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa jenuh dengan rutinitas istana yang monoton. Dia memutuskan untuk mencari hiburan. Raja memanggil seluruh penasehatnya dan berkata, "Aku ingin sesuatu yang bisa membuatku tertawa selama 7 hari berturut-turut. Siapapun yang bisa melakukannya akan kuberikan hadiah besar." Para penasihat bingung, tak satu pun dari mereka yang berani menerima tantangan itu. Akhirnya, salah satu penasehat mengusulkan nama Abu Nawas, seorang pria terkenal dengan kecerdasannya yang luar biasa dan tingkah lakunya yang lucu. Raja pun mengirimkan utusan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas datang dengan senyuman khasnya yang penuh percaya diri. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau membuatku tertawa selama 7 hari berturut-turut. Bisakah kau melakukannya?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Tentu Baginda, tapi aku memiliki satu syarat." "Apa itu?" tanya raja penasaran. "Setiap kali aku membuat Baginda tertawa, aku harus mendapatkan hadiah kecil sebagai tanda bahwa aku berhasil." Raja setuju dengan syarat itu dan mempersiapkan diri untuk hiburan yang akan datang. Pada hari pertama, Abu Nawas membawa seekor kambing ke istana. Semua orang di istana bingung, tak tahu apa yang akan dilakukan Abu Nawas dengan kambing itu. Abu Nawas meletakkan kambing di tengah-tengah aula dan mulai berbicara dengan nada serius. "Wahai kambing, hari ini kau akan terbang," kata Abu Nawas sambil menatap kambing itu dengan penuh keyakinan. Raja yang sudah penasaran mulai memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas kemudian mulai mengepakkan tangannya seperti sayap burung dan berlari-lari mengelilingi kambing. Tiba-tiba Abu Nawas melompat ke punggung kambing dan berteriak, "Terbanglah wahai kambingku." Kambing itu tentu saja tetap diam di tempatnya. Namun, aksi konyol Abu Nawas membuat raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau berhasil membuatku tertawa. Apa hadiah yang kau inginkan?" tanya raja. Abu Nawas dengan rendah hati meminta sepotong roti sebagai hadiah dan raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari kedua, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa seekor ayam. Dia menghadap raja dan berkata, "Hari ini aku akan menunjukkan kepada Baginda ayam yang bisa berbicara." Raja yang penasaran langsung tertarik. Abu Nawas memegang ayam itu dan mulai berbicara dengannya. "Wahai ayam, katakan sesuatu kepada Baginda," kata Abu Nawas. Ayam itu tentu saja hanya berkotek seperti biasa. Tapi Abu Nawas tidak menyerah. Dia mulai menirukan suara ayam dengan gaya yang sangat kocak. "Baginda, ayam ini bilang bahwa dia ingin menjadi penasihat istana," kata Abu Nawas sambil menirukan suara ayam. Raja tertawa terbahak-bahak mendengar tingkah laku Abu Nawas yang aneh dan kocak. "Abu Nawas, kau kembali berhasil. Apa hadiah yang kau inginkan hari ini?" tanya raja. Abu Nawas meminta sepotong daging ayam dan raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari ketiga, Abu Nawas datang dengan membawa seekor kucing. "Hari ini Baginda, aku akan menunjukkan kucing yang sangat bijaksana," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja semakin penasaran. Abu Nawas memulai pertunjukan dengan memberi beberapa soal matematika sederhana kepada kucing itu. "Wahai kucing, berapa 1 tambah 1?" tanya Abu Nawas. Kucing itu hanya mengedipkan matanya. Abu Nawas kemudian menjawab sendiri. Lihat, dia tahu jawabannya, tetapi terlalu bijaksana untuk mengatakannya langsung.
Raja tidak bisa menahan tawanya mendengar jawaban Abu Nawas yang aneh. "Abu Nawas, kau kembali berhasil. Apa hadiah yang kau inginkan hari ini?" tanya Raja. Abu Nawas meminta sepotong keju dan Raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari keempat, Abu Nawas datang dengan membawa seekor keledai. Dia berkata kepada Raja, "Hari ini aku akan menunjukkan keledai yang bisa bernyanyi." Raja sudah tidak sabar ingin melihat aksi Abu Nawas. Abu Nawas mulai memainkan seruling sambil mengajak keledai bernyanyi. Namun keledai itu hanya mengeluarkan suara khasnya yang keras. Abu Nawas dengan gaya dramatis mulai bernyanyi seirama dengan suara keledai. "Baginda, ini adalah lagu duet kami," kata Abu Nawas sambil terus bernyanyi dengan gaya yang sangat kocak. Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat pertunjukan tersebut. "Abu Nawas, kau kembali berhasil. Apa hadiah yang kau inginkan hari ini?" tanya Raja. Abu Nawas meminta segelas susu dan Raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari kelima, Abu Nawas datang dengan membawa seekor unta. "Hari ini, Baginda, aku akan menunjukkan unta yang bisa berdoa," kata Abu Nawas. Raja sangat penasaran. Abu Nawas mengarahkan unta itu ke arah kiblat dan mulai berdoa dengan penuh kekhusyukan. "Lihat Baginda, unta ini sangat religius," kata Abu Nawas sambil mengangkat kedua tangannya seolah-olah unta itu ikut berdoa. Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah laku Abu Nawas yang sangat lucu. "Abu Nawas, kau kembali berhasil. Apa hadiah yang kau inginkan hari ini?" tanya Raja. Abu Nawas meminta sepotong kurma dan Raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari ke-6, Abu Nawas datang dengan membawa seekor gajah. "Hari ini Baginda, aku akan menunjukkan gajah yang bisa menari," kata Abu Nawas. Raja sangat penasaran ingin melihat aksi ini. Abu Nawas mulai memutar musik dan mengajak gajah itu untuk menari. Namun gajah itu hanya berdiri diam. Abu Nawas kemudian mulai menari dengan gaya yang sangat lucu di sekitar gajah. "Lihat Baginda, gajah ini menari dengan gaya minimalis," kata Abu Nawas sambil terus menari dengan gaya kocak. Raja tertawa terpingkal-pingkal melihat aksi Abu Nawas. "Abu Nawas, kau kembali berhasil. Apa hadiah yang kau inginkan hari ini?" tanya Raja. Abu Nawas meminta sepotong permen dan Raja memberikannya dengan senang hati. Pada hari ke-7, Abu Nawas datang tanpa membawa apapun. Raja yang sudah terbiasa melihat aksi kocak Abu Nawas merasa sedikit kecewa. "Abu Nawas, apa yang akan kau lakukan hari ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baginda, hari ini aku akan mengungkapkan rahasia mengapa Baginda tertawa selama 6 hari terakhir." Raja penasaran dan mempersilahkan Abu Nawas untuk berbicara. Abu Nawas mulai bercerita tentang bagaimana dia memilih hewan-hewan tersebut dan bagaimana dia menggunakan kreativitasnya untuk membuat Raja tertawa. "Baginda, sesungguhnya kebahagiaan itu datang dari cara kita melihat hal-hal sederhana di sekitar kita. Aku hanya membantu Baginda melihat keindahan dalam hal-hal yang mungkin tampak biasa," kata Abu Nawas. Raja terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Abu Nawas, kau tidak hanya membuatku tertawa, tetapi juga mengajarkanku pelajaran berharga. Kau benar-benar layak mendapatkan hadiah besar." Abu Nawas berterima kasih dengan rendah hati, dan Raja memberikannya hadiah besar seperti yang dijanjikan. Seluruh istana bergembira, dan Abu Nawas pulang dengan hati yang puas, karena telah berhasil membuat Raja tertawa selama 7 hari berturut-turut. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan keledai yang tidak bisa diam. Di sebuah desa kecil yang tenang,
Abu Nawas tinggal dengan segala kejeniusan dan keisengannya. Suatu pagi, sebuah masalah yang aneh muncul. Seekor keledai liar tiba-tiba memasuki desa dan mulai membuat keributan. Keledai itu mengembik tanpa henti, bahkan di malam hari ketika orang-orang sedang tidur. Penduduk desa merasa terganggu. "Abu Nawas, tolong bantu kami," seru kepala desa. Keledai itu tidak berhenti membuat suara dan kami tidak tahu harus bagaimana. Abu Nawas dengan senyum kecil di wajahnya berkata, "Tenang saja, serahkan keledai itu padaku. Dalam 3 hari, desa ini akan kembali damai." Penduduk desa bingung. Abu Nawas tidak memiliki kandang, apalagi pengalaman memelihara keledai. Tapi, karena mereka tahu kecerdikannya, mereka setuju. Abu Nawas membawa keledai itu ke rumahnya. Alih-alih menenangkan keledai, Abu Nawas malah mengajaknya berbicara. Dia pura-pura mengerti bahasa keledai dan mulai menirukan suara keledai itu setiap kali keledai mengembik. Keledai itu tampak heran dan berhenti mengembik untuk sesaat, hanya untuk mendengar Abu Nawas. Tapi, ini hanya permulaan dari rencana besar Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa keledai itu ke pasar. Dengan suara lantang, ia berkata, "Ini bukan keledai biasa. Keledai ini bisa diajarkan sopan santun." Orang-orang pasar yang penasaran berkumpul. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas menjelaskan, "Keledai ini hanya butuh pelajaran. Jika kalian membayarku 1 dirham, aku akan menunjukkan keajaibannya." Orang-orang mulai mengumpulkan uang. Setelah cukup, Abu Nawas memegang tali kekang keledai itu dan berkata dengan serius, "Keledai, diamlah jika ingin diberi makan." Ajaibnya, keledai itu langsung berhenti mengembik. Orang-orang bertepuk tangan. Sebenarnya Abu Nawas sudah tahu keledai itu lapar. Dia hanya memanfaatkan momen itu untuk membuat orang-orang percaya bahwa ia memiliki kekuatan khusus. Berita tentang keledai yang sopan itu menyebar. Banyak orang datang untuk melihat keledai itu. Abu Nawas lalu membuat pengumuman, "Keledai ini akan mengajari kalian bagaimana menjadi pendengar yang baik. Setiap kali keledai ini diam, kalian harus merenung tentang hidup kalian." Orang-orang mulai berkumpul di halaman rumah Abu Nawas setiap malam. Mereka duduk dalam diam, menunggu keledai itu mengeluarkan suara. Namun Abu Nawas sudah memberi makan keledai itu dengan sangat banyak sehingga keledai selalu tertidur setelah makan malam. Penduduk desa merasa hidup mereka berubah. "Keledai ini telah membuat kami lebih tenang dan bijaksana," kata mereka. Setelah beberapa minggu, seorang anak kecil bertanya kepada Abu Nawas, "Pak Abu, kenapa keledai itu dulu berisik tapi sekarang tidak?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Karena keledai itu telah belajar bahwa diam adalah emas, sementara terlalu banyak berbicara hanya akan membawa masalah." Namun anak itu tidak puas. Dia diam-diam mengintip ke rumah Abu Nawas dan melihat bahwa keledai itu hanya tidur karena terlalu kenyang. Anak itu memberitahu penduduk desa. Orang-orang tertawa dan berkata, "Abu Nawas, kau memang penuh tipu daya, tapi setidaknya desa kami jadi tenang." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang masalah besar hanya butuh sedikit akal sehat dan humor untuk diselesaikan." Keledai itu akhirnya dijual ke seorang pedagang, dan desa kembali damai. Namun, penduduk desa selalu mengingat kisah keledai yang membuat mereka belajar tentang pentingnya ketenangan. Kisah selanjutnya, mengapa Abu Nawas membawa ember kosong ke istana? Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana.
Raja terkenal suka menguji kecerdasan Abu Nawas, dan kali ini ia telah menyiapkan tugas yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas," kata raja dengan senyum licik, "aku ingin kau membawa air yang paling bersih ke istanaku besok pagi. Tapi ingat, air itu harus dibawa dalam ember yang kosong." Abu Nawas mengernyitkan dahi, berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baik Paduka, besok pagi ember kosong yang berisi air bersih akan sampai di istana." Raja terkekeh, yakin bahwa Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tugas ini. Malam itu, Abu Nawas berjalan keliling desa membawa ember kosong sambil berbicara sendiri. "Bagaimana mungkin membawa air bersih dalam ember kosong?" gumamnya keras-keras. Penduduk desa yang terbiasa dengan tingkah aneh Abu Nawas mulai bertanya-tanya apa yang sedang direncanakannya. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya seorang tetangga. "Sebuah tugas dari raja," jawabnya singkat sambil tersenyum. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikirannya. Keesokan paginya, Abu Nawas berjalan ke istana dengan ember kosong di tangannya. Para penjaga istana dan pelayan menahan tawa melihatnya. "Abu Nawas, apakah kau sudah menyerah kali ini?" cibir salah satu penjaga. Abu Nawas hanya tersenyum dan melangkah ke hadapan raja. Dengan hormat, ia meletakkan ember kosong itu di depan raja dan berkata, "Paduka, sesuai perintah, ini adalah ember kosong yang berisi air paling bersih." Raja mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Ember ini jelas-jelas kosong." Abu Nawas membungkuk hormat dan menjawab, "Paduka, air yang paling bersih adalah udara. Tidak ada kotoran di dalamnya, tidak ada rasa, tidak ada bau. Dan ember ini telah membawa udara bersih dari desa ke istana, seperti yang Paduka minta." Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang tidak ada tandingannya, Abu Nawas. Aku memberimu tugas untuk menjebakmu, tapi kau selalu menemukan jalan keluar dengan cerdas." Abu Nawas tersenyum. "Terima kasih, Paduka. Kadang jawaban dari masalah yang sulit ada di depan mata, hanya saja kita tidak melihatnya dengan cara yang berbeda." Raja mengangguk, puas dengan jawaban itu. Sebagai hadiah, raja memberikan Abu Nawas sekantong emas. Penduduk desa mendengar kisah Abu Nawas dan ember kosong itu. Mereka terinspirasi oleh kecerdasannya. Abu Nawas berkata kepada mereka, "Hidup ini penuh dengan tantangan. Kadang yang kita butuhkan bukanlah kekuatan, melainkan cara berpikir yang kreatif." Sejak saat itu, setiap kali seseorang menghadapi masalah sulit, mereka selalu bertanya, apa yang akan dilakukan Abu Nawas? Abu Nawas kembali ke desanya dengan hati riang, sekali lagi membuktikan bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bisa mengalahkan jebakan apapun. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan misteri sumur tanpa dasar. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mendengar kabar tentang sebuah sumur misterius di pinggir desa yang disebut sumur tanpa dasar. Penduduk desa percaya bahwa apapun yang dilempar ke dalamnya akan hilang selamanya, tanpa suara dan tanpa jejak. Karena penasaran, Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Raja, "aku ingin kau memecahkan misteri sumur ini. Apakah benar ia tidak memiliki dasar atau hanya akal-akalan orang desa?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Baik Paduka, saya akan menyelidikinya." Keesokan harinya, Abu Nawas tiba di desa itu. Penduduk setempat menatapnya dengan penuh harap, tetapi juga takut. "Sumur itu terkutuk," kata seorang lelaki tua. "Banyak yang mencoba mencari tahu isinya, tetapi mereka tak pernah kembali."
Abu Nawas mendekati sumur itu dengan tenang, membawa seutas tali panjang, sebuah ember, dan beberapa benda aneh lainnya. Ia mengikat ember pada tali, lalu menurunkannya perlahan ke dalam sumur. Semua orang menahan napas. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menarik ember itu kembali. Ember tersebut kosong, tanpa air, lumpur, ataupun benda lain. Gumamnya sambil menatap sumur itu dengan pandangan penuh arti. Abu Nawas kemudian mengambil sebatang lilin, menyalakannya, dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Lilin itu terus jatuh hingga akhirnya hilang dalam kegelapan tanpa suara. Abu Nawas mengangguk-angguk seolah memahami sesuatu. Malam harinya, Abu Nawas kembali ke sumur itu sendirian. Ia membawa obor besar dan beberapa alat sederhana. Dengan hati-hati, ia menuruni sumur menggunakan tali yang sangat panjang. Penduduk desa yang mengintip dari kejauhan merasa cemas sekaligus kagum pada keberanian Abu Nawas. Beberapa jam kemudian, Abu Nawas muncul kembali dengan wajah penuh kemenangan. Penduduk desa segera berkerumun di sekitarnya, penasaran dengan apa yang telah ia temukan. Sumur ini sebenarnya bukan sumur tanpa dasar, kata Abu Nawas. Di bawah sana ada sebuah gua besar yang penuh dengan pasir halus. Apapun yang jatuh ke dalamnya akan tertelan oleh pasir itu, sehingga tampak seperti menghilang tanpa jejak. Suara pun tidak dapat bergema di sana karena pasirnya menyerap getaran. Penduduk desa terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa sumur yang mereka anggap terkutuk ternyata memiliki penjelasan logis. Ketika Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan temuannya, Raja Harun al-Rashid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau benar-benar cerdas. Aku memberimu tugas yang sulit, tetapi kau selalu menemukan jawabannya dengan akal sehat. Sebagai penghargaan, Raja memberikan Abu Nawas sekantong emas. Sementara itu, penduduk desa merasa lega karena misteri sumur itu akhirnya terpecahkan. Mereka pun berjanji untuk tidak lagi menyebarkan cerita-cerita seram tanpa bukti. Sejak saat itu, kisah Abu Nawas dan sumur tanpa dasar menjadi pelajaran bagi semua orang tentang pentingnya keberanian, logika, dan akal sehat dalam menghadapi misteri kehidupan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan perpustakaan yang hilang. Di suatu pagi yang cerah, Sultan Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya. Sang Sultan yang terkenal dengan kebijaksanaannya memiliki sebuah tantangan baru untuk Abu Nawas. Abu Nawas, kata Sultan sambil tersenyum penuh teka-teki, aku mendengar kau adalah orang yang paling cerdas di negeri ini, maka aku ingin memberimu tugas yang mungkin sulit kau tolak. Silakan tuanku, jawab Abu Nawas dengan sopan, meskipun pikirannya mulai gelisah. Apa yang bisa hamba lakukan untuk Anda? Sultan pun menghela napas dan berkata, perpustakaan kerajaan kita yang paling berharga, tempat kita menyimpan semua pengetahuan dari para filsuf, ilmuwan, dan penyair telah hilang. Bangunan itu menghilang begitu saja tanpa jejak. Aku ingin kau menemukannya. Abu Nawas tercengang. Perpustakaan bisa hilang? Bukankah itu bangunan besar? Apa mungkin ini ulah jin? Tanyanya, setengah bercanda. Sultan tertawa kecil. Aku tak tahu Abu Nawas, tapi aku yakin jika ada seseorang yang bisa menyelesaikan misteri ini, itu adalah kau. Abu Nawas pun menerima tantangan itu dengan setengah hati. Dalam benaknya ia berpikir, bagaimana mungkin sebuah perpustakaan menghilang? Apakah ini hanya ujian dari Sultan untuk menguji kecerdasanku? Setelah berpamitan, Abu Nawas memutuskan untuk memulai penyelidikannya.
ia berjalan ke tempat di mana perpustakaan kerajaan terakhir kali berdiri. Anehnya, tanah di sana kosong. Tidak ada bekas bangunan sama sekali, hanya hamparan rerumputan hijau. "Ini aneh," gumam Abu Nawas sambil mengelus janggutnya. Apakah ini permainan sulap atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Saat ia berpikir keras, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu membawa sebuah gulungan kertas tua dan menyerahkannya pada Abu Nawas. "Paman, aku menemukan ini di bawah pohon besar di sana," kata si anak. Abu Nawas membuka gulungan itu dan membaca tulisan yang ada di dalamnya. "Jika kau ingin menemukan perpustakaan yang hilang, kau harus menjawab teka-teki ini. Aku ada di mana-mana, tapi tak dapat dilihat. Aku mengisi ruang kosong, tapi tak pernah dirasa. Apa aku?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Sultan memang tak pernah kehabisan akal untuk membuatku berpikir keras," katanya. Ia tahu bahwa teka-teki ini adalah kunci untuk memulai perjalanannya mencari perpustakaan yang hilang. Abu Nawas menatap gulungan kertas itu dengan seksama. Jawaban teka-teki itu jelas bagi orang secerdas dirinya. Ia tersenyum dan bergumam. Jawabannya adalah udara. Tapi bagaimana ini bisa membantuku menemukan perpustakaan? Ia memutuskan untuk kembali ke tempat gulungan itu ditemukan, di bawah pohon besar. Ia mulai memeriksa sekeliling, berharap menemukan petunjuk lain. Namun, tidak ada yang mencurigakan. Hanya angin yang berhembus lembut, dedaunan yang bergoyang, dan suara burung berkicau. Tiba-tiba, ia memperhatikan sesuatu yang aneh. Daun-daun di sekitar pohon terlihat bergerak melawan arah angin. "Ini menarik," pikir Abu Nawas. Ia mendekati pohon itu dan mengamati lebih dekat. Ternyata ada sebuah celah kecil di tanah di bawah pohon, seolah ada sesuatu yang mengalir keluar dari sana. Dengan hati-hati, Abu Nawas mengambil tongkatnya dan mencoba menggali sedikit. Tak lama kemudian, ia menemukan sebuah lubang yang cukup dalam. Dari lubang itu, udara dingin berhembus keluar, membawa aroma kertas tua yang khas. "Ini pasti petunjuknya," seru Abu Nawas. Namun, lubang itu terlalu kecil untuk dimasuki. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan. Ia pergi ke desa terdekat dan meminta beberapa penduduk untuk membantunya menggali. Dengan antusias, para penduduk membantu, penasaran dengan apa yang mungkin tersembunyi di bawah sana. Setelah beberapa jam bekerja, mereka menemukan sebuah pintu batu besar yang tertutup rapat dengan ukiran berbentuk buku besar di tengahnya. Di atas ukiran itu ada tulisan berbunyi, "Hanya yang memiliki kunci dari pengetahuan yang dapat membuka pintu ini." Abu Nawas terdiam sejenak berpikir keras. Kunci dari pengetahuan. Apa maksudnya ini? Apakah ini soal kecerdasan? Atau ada sesuatu yang fisik seperti kunci sebenarnya? Ia mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak bergerak sama sekali. Kemudian, ia memperhatikan bahwa ukiran buku di pintu memiliki celah kecil, seolah sesuatu bisa dimasukkan ke dalamnya. Dengan ide yang tiba-tiba muncul, ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan gulungan kertas yang ia temukan sebelumnya. Ia melipat gulungan itu hingga pas dengan celah pada ukiran dan memasukkannya ke dalam. Tiba-tiba, pintu itu bergetar perlahan dan mulai terbuka. Abu Nawas dan para penduduk mundur, terkejut dengan apa yang mereka lihat. Di balik pintu itu ada tangga yang menurun ke dalam kegelapan. Aroma kertas tua semakin kuat. "Sepertinya kita menemukan sesuatu yang besar," kata Abu Nawas dengan senyum penuh teka-teki. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Tangga itu membawa mereka ke tempat yang tidak diketahui, dan rahasia perpustakaan yang hilang mungkin lebih besar dari yang ia bayangkan.
Abu Nawas menatap tangga gelap itu dengan hati-hati. Mungkin ini adalah lorong menuju perpustakaan, tapi siapa yang akan menyembunyikan tempat seberharga itu di bawah tanah, pikirnya. Dengan obor sederhana yang dibawa oleh salah seorang penduduk, Abu Nawas mulai menuruni tangga tersebut, diikuti oleh beberapa orang yang penasaran. Semakin dalam mereka melangkah, udara menjadi semakin dingin. Suara langkah kaki mereka bergema, menciptakan suasana yang mencekam. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dindingnya penuh dengan rak-rak berisi buku, gulungan kertas, dan manuskrip kuno. "Ini dia," seru Abu Nawas dengan penuh semangat. "Perpustakaan yang hilang." Namun sesuatu yang aneh terjadi. Saat mereka mencoba mendekati rak buku, tiba-tiba sebuah suara menggema di ruangan itu. "Siapa yang berani memasuki tempat ini tanpa izin?" Semua orang terdiam, kecuali Abu Nawas yang tetap tenang. "Kami datang untuk mencari perpustakaan yang hilang atas permintaan Sultan. Apakah Anda penjaga tempat ini?" tanyanya sambil menatap ke sekeliling mencari sumber suara. Dari bayang-bayang muncullah seorang pria tua dengan jubah panjang. Rambut dan janggutnya putih seperti salju, dan matanya memancarkan kebijaksanaan. "Aku adalah penjaga perpustakaan ini," kata pria itu. "Namaku Azar, dan tugasku adalah melindungi pengetahuan di sini dari tangan yang salah." Abu Nawas membungkuk hormat. "Tuan Azar, kami tidak datang untuk merusak apapun. Sultan hanya ingin memastikan bahwa harta pengetahuan ini tidak benar-benar hilang." Azar tersenyum tipis. "Jika kalian ingin membuktikan niat baik, kalian harus menjawab 3 teka-teki. Jika kalian gagal, kalian tidak akan pernah keluar dari tempat ini." Abu Nawas menelan ludah. "Silakan Tuan Azar, saya siap." Azar mengangkat tangannya dan teka-teki pertama pun dimulai. "Aku adalah sesuatu yang bisa menampung segala isi dunia, tetapi aku sendiri tak pernah penuh. Apa aku?" Abu Nawas tersenyum kecil. "Itu mudah, Tuan. Jawabannya adalah pikiran." Azar mengangguk, lalu melanjutkan dengan teka-teki kedua. "Aku bisa melintasi ribuan mil tanpa meninggalkan jejak, tapi semua orang tahu aku ada. Apa aku?" Abu Nawas berpikir sejenak sebelum menjawab, "Itu adalah angin." Azar kembali mengangguk, kini dengan senyuman lebih lebar. "Bagus. Sekarang teka-teki terakhir, yang paling sulit. Aku adalah sesuatu yang selalu bertambah tetapi tak pernah kembali. Aku ada di depan semua orang, tapi tak ada yang bisa mengejarku. Apa aku?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara mantap, "Jawabannya adalah waktu." Azar tertawa kecil. "Kau benar, wahai Abu Nawas. Kau telah membuktikan kecerdasanmu." Azar mengangkat tangannya, dan ruangan itu tiba-tiba bercahaya. Semua rak buku tampak bersinar, dan di tengah-tengah ruangan muncul sebuah meja besar dengan sebuah buku emas di atasnya. "Inilah inti dari perpustakaan ini," kata Azar. "Buku emas ini adalah kumpulan dari semua pengetahuan di dunia. Tapi ingat, pengetahuan adalah tanggung jawab besar. Gunakanlah dengan bijaksana." Abu Nawas mengangguk. Ia tahu bahwa misteri ini bukan hanya tentang menemukan perpustakaan, tetapi juga tentang memahami nilai dari pengetahuan itu sendiri. Dengan hati-hati, ia mengambil buku emas itu dan bersiap untuk membawanya kembali ke Sultan. Dengan hati-hati, Abu Nawas membawa buku emas itu. Ia tahu ini bukan hanya sekadar benda, melainkan simbol pengetahuan yang sangat berharga. Para penduduk yang ikut serta tampak kagum, meski mereka tidak berani menyentuh buku tersebut.
Tuan Azar, tanya Abu Nawas sambil menatap penjaga perpustakaan. Mengapa perpustakaan ini disembunyikan? Bukankah pengetahuan seharusnya dibagikan kepada semua orang? Azar tersenyum tipis. Pengetahuan adalah pedang bermata dua, Abu Nawas. Di tangan yang salah, ia dapat membawa kehancuran. Sultan memintaku menyembunyikannya bertahun-tahun yang lalu, agar hanya mereka yang benar-benar cerdas dan bijaksana yang dapat menemukannya. Abu Nawas terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia sadar bahwa tantangan ini bukan sekadar ujian kecerdasannya, melainkan juga ujian tanggung jawabnya. Setelah berpamitan kepada Azar, Abu Nawas dan rombongan memulai perjalanan kembali ke permukaan. Tangga yang mereka turuni sebelumnya kini terasa lebih berat, seakan perjalanan itu menyiratkan beban tanggung jawab yang lebih besar. Saat mereka keluar dari pintu batu, sesuatu yang aneh terjadi. Pintu itu tertutup dengan sendirinya, dan tanah di sekitarnya kembali seperti semula, seolah-olah tidak pernah ada lubang di sana. Luar biasa, gumam salah satu penduduk. Tempat itu benar-benar dirancang untuk tetap tersembunyi. Abu Nawas hanya mengangguk. Ia menyadari bahwa rahasia perpustakaan itu harus tetap terjaga, dan ia memiliki tugas besar untuk menjelaskan hal ini kepada Sultan. Ketika mereka tiba di istana, Sultan Harun al-Rasyid menyambut mereka dengan penuh antusias. Abu Nawas, kau berhasil menemukan perpustakaan itu, bagaimana mungkin? Abu Nawas menyerahkan buku emas itu kepada Sultan sambil berkata, Tuanku, perpustakaan itu memang ada, tapi tersembunyi dengan sangat baik. Buku emas ini adalah intinya, sebuah simbol dari seluruh pengetahuan yang ada di dalamnya. Sultan memandangi buku itu dengan kagum. Lalu, apakah menurutmu perpustakaan ini harus dibuka untuk umum? Abu Nawas tersenyum bijak. Tuanku, pengetahuan adalah pedang bermata dua. Jika tuanku ingin membagikannya, lakukanlah dengan hati-hati. Pilihlah orang-orang yang siap memikul tanggung jawab untuk menggunakan pengetahuan ini demi kebaikan. Sultan mengangguk, merenungkan saran itu. Kau benar, Abu Nawas. Pengetahuan adalah anugerah sekaligus ujian. Aku akan memastikan hanya mereka yang layak yang dapat mengaksesnya. Pada akhirnya Sultan memutuskan untuk menyimpan buku emas itu di istana, sementara lokasi perpustakaan tetap menjadi rahasia yang hanya diketahui segelintir orang. Abu Nawas merasa lega karena ia tahu bahwa tugasnya telah selesai dengan baik. Namun, dalam hatinya ia menyadari satu hal, perpustakaan itu mungkin suatu hari akan kembali menguji generasi berikutnya seperti halnya ia diuji hari ini.